Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Beilimo membawa Yang Kai keluar dari penjara es dan melemparkannya ke tanah. Pada saat yang sama, Kaisar Qi Yang Kai, yang telah terperangkap di dalam tubuhnya begitu lama, akhirnya dilepaskan dan mulai mengalir dengan bebas. Yang Kai merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya, memaksakan hawa dingin di tubuhnya saat dia menatap ke kejauhan, merasa seolah-olah dia baru saja melihat matahari lagi. Dia telah dikurung di penjara es selama beberapa hari terakhir dan cukup bosan. Mengenai gerbang dunia, kamu bisa pergi ke kota suci untuk menemukan Baya. Dia akan bekerja sama denganmu. Setelah mengatakan ini, Beilimo melayang pergi, bahkan tidak repot-repot melihat Yang Kai. Iblis batu, yang menjaga penjara es dingin Nether, berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Saudara Yang, raja ini hanya mengikuti perintah dan telah menyinggungmu. Mohon maafkan saya, Saudara Yang. Selama bertahun-tahun menjaga penjara es dingin Nether, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang keluar hidup-hidup, dan orang ini sebenarnya dibawa keluar oleh Saint Venerable secara pribadi. Meskipun Yang Kai telah dipenjara di lantai 18 dan tidak ada seorang pun kecuali Yang Mulia yang berani masuk, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Jika bukan karena penghormatan yang tinggi dari Saint Venerable terhadap manusia ini, bagaimana mungkin dia secara pribadi datang ke sini? Oleh karena itu, menurut pendapat Stone Demon, manusia ini layak untuk dijadikan teman. Yang Kai meliriknya dari sudut matanya dan dengan dingin mendengus sebelum melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Stone Demon di belakang dengan ekspresi canggung di wajahnya sebelum menggertakkan giginya. Hanya manusia biasa, arogansi apa? Yang Kai tidak langsung pergi ke kota suci benua Proud Snow tetapi malah pergi mencari bawahannya. Setelah 10.000 orang dibawa ke sini, mereka ditempatkan di luar istana es. Dia telah dilemparkan ke penjara es oleh Beilimo. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tidak apa-apa jika itu hanya yang lain. Tetapi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Li Siqing. Ketika dia tiba, Yang Kai tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Puluhan ribu orang masih mempertahankan penampilan aslinya. Seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Melihat Yang Kai muncul, Tu Qialuo, Yin, Baza, dan Raja Iblis lainnya semua bergegas maju untuk menyambutnya dengan prihatin. Beberapa hari yang lalu, pengawal es Proud Snow telah mengambil tindakan dan sangat menakuti mereka. Mereka semua mengira Yang Kai telah membuat marah Beilimo di istana es, menyebabkan mereka kehilangan nyawa di sini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pengawal es Proud Snow hanya akan menjebak mereka selama beberapa hari sebelum tiba-tiba mundur. Segera setelah pengawal es Proud Snow pergi, Yang Kai muncul. Segera setelah mereka bertemu, Yang Kai mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan mengetahui tentang pertemuan mereka baru-baru ini. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang Kai memperkirakan bahwa Beilimo telah memobilisasi pengawal es Proud Snow untuk mencegah Yin dan yang lainnya membocorkan informasi kepada Yu Rumeng. Meskipun Yu Rumeng mampu menyerahkan jiwanya kepada Xiao Wu di saat krisis, siapa yang tahu kondisi pemicu seperti apa yang dia butuhkan? Li Siqing juga memberikan pandangan prihatin terhadap Yang Kai dari belakang. Yang Kai meliriknya dan mengangguk sedikit sebelum memerintahkan Boya dan Yin untuk pergi ke kota suci benua Proud Snow untuk mencari Boya. Sisanya secara alami tetap di sini. Li Siqing ingin sekali mengikuti, tapi Xiao Wu menarik lengan bajunya dan menghentikannya. Kota suci berjarak 100 km dan mudah ditemukan. Boya pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami tidak akan tersesat. Memasuki kota suci, Yang Kai menemukan seseorang untuk menanyakan tentang lokasi rumah Baya. Dan sesaat kemudian, sekelompok 3 orang muncul di rumah Baya. Para pelayan mansion pergi untuk memberitahu dia sementara Yang Kai duduk di ruang tamu, menunggu tuan rumah tiba. Tidak lama kemudian, Baya bergegas dan menangkupkan tinjunya. Maaf membuat saudara yang menunggu. Yang Kai mengangkat kepalanya dan meliriknya. Sedikit kesal ketika dia berkata, Saudara Baya, kamu tidak terlalu baik. Baru kemudian dia mengerti beberapa hal. Di tempat Beilimo, dia terkena efek afrodisiak. Untungnya, lotus pemanasan jiwa mampu mengeluarkan efek obat. Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, Baya pasti juga terpengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan pergi dengan terburu-buru. Dikombinasikan dengan penampilannya, Yang Kai yakin bahwa Baya pasti merasakannya saat itu. Bahkan Halfsein tidak dapat menahan efek obat ini, yang menunjukkan betapa kuatnya obat itu. Jika dia tidak memiliki lotus pemanasan jiwa, dia mungkin masih berbaring di perut wanita ini. Mendengar ini, Baya tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, Saudara Yang, maafkan saya. Saya juga korban saat itu. Jadi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mengungkapkan ekspresi khawatir, dia bertanya.
Apakah Sein melakukan sesuatu padamu? Saya mendengar bahwa setelah kamu membuat marah Sein, kamu dilemparkan ke penjara es dingin Nether dan dipenjara di lantai 18. Saudara Baiya ada di kota suci. Jadi dia cukup berpengetahuan luas, dengus Yang Kai. Sudut mulut Baiya berkedut. Saudara Yang, apakah kamu menyalahkan saya karena tidak berbicara untuk kamu? Saya harus meminta saudara Yang untuk bermurah hati tentang hal ini. The Saint Venerable memiliki alasannya sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebagai bawahan, saya benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia juga menganggapnya lucu. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi bagaimana dia bisa mengambil risiko menyinggung Yang Mulia untuknya? Lupakan, Yang Kai melambaikan tangannya. Saya tahu Brother Baiya bersedia. Tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Jadi saya tidak menyalahkan kamu. Untungnya, semua ini hanya menakut-nakuti. Baiya bertanya, bagaimana saudara Yang membuat marah Sein? Dia benar-benar melemparkan kamu ke dalam penjara es dingin Nether. Tempat terkutuk itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa. Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Saudara Baiya, jika kamu ingin tahu, kamu dapat bertanya langsung kepada Yang Mulia. Tetapi tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu kamu. Baiya tertawa hampa. Secara alami, dia tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepada Bailey Mo tentang detail masalah ini. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Kai. Itu pasti sesuatu yang membuatnya sangat marah. Jika tidak, dia tidak akan dilemparkan ke penjara es. Jika dia berlari untuk bertanya padanya, bukankah dia akan mempermalukan Saint Venerable? Orang berikutnya yang pergi ke penjara es mungkin adalah dia. Ayo kembali ke poin utama. Yang Kai mengetukkan jarinya di atas meja. Saya sudah berada di benua Proud Snow untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi saya telah dipenjara oleh Yang Mulia dan membuang banyak usaha. Sekarang Saint Venerable telah membebaskan saya. Wajar saja jika saya harus fokus pada masalah gerbang dunia. Yang Mulia cukup sibuk. Jadi dia meminta saya untuk datang mencari saudara Baiya dan memintanya untuk bekerja sama dengan saya. Jika ada yang mencoba menghentikan saya, mereka tidak akan selamat. Dua kalimat terakhir secara alami ditambahkan dengan santai oleh Yang Kai. Bagaimanapun, dengan panah di tangannya, bahkan jika Baiya pergi untuk bertanya pada Bailey Mo, itu tidak masalah. Mendengar ini, Baiya dengan cepat menjawab, Yang Mulia telah memberi kami beberapa instruksi. Jadi jika saudara Yang membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan bekerja sama dengan kamu dengan kemampuan terbaik saya. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Pertama-tama, saya membutuhkan informasi tentang semua benua yang hilang, gerbang dunia, dan gerbang dunia yang tidak stabil di wilayah Saint Venerable. Baiya segera mendorong cincin luar angkasa dan berkata, saya sudah menyiapkan hal-hal ini, dan semua informasi ada di dalamnya. Saudara Yang, tolong lihat. Petik 2. Yang Kai meliriknya dengan sedikit terkejut sebelum menerima Space Ring. Menyapunya dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa ada banyak batu giok di dalamnya. Kemungkinan besar berisi informasi tentang gerbang dunia dan benua yang hilang. Menyingkirkan cincin itu, Yang Kai melanjutkan. Saya juga akan meminta saudara Baiya untuk memobilisasi pasukan 500.000 dan bersiap-siap. Baiya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan curiga. Mengapa saudara Yang menginginkan pasukan 500.000? Yang Kai dengan santai berkata, ketika raja ini sedang memperbaiki gerbang dunia, saya membutuhkan lingkungan yang benar-benar sunyi di mana tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu saya. Ketika saatnya tiba, saya secara alami harus menutup interior dan eksterior gerbang dunia. Jadi bagaimana saya bisa tidak menggunakan tenaga? Baiya mengangguk dan berkata, jadi begitu, itu mudah. Hanya 500.000 orang dapat dengan mudah dikumpulkan. Bagaimanapun, itu hanya blokade. Jadi mereka tidak perlu memiliki kultivasi yang kuat. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa raja iblis untuk mengawasinya. Yang Kai sendiri telah membawa 10.000 pasukan bersamanya. Jadi itu sudah cukup. Kalau begitu, saudara Baiya, tolong buat beberapa persiapan. Saya akan mempelajari informasi ini terlebih dahulu. Besok atau lusa, saya akan mulai. Petik 2. Terima kasih saudara Yang. Rumah Baiya menempati area yang luas dan secara alami memiliki tempat tinggal Yang Kai. Dia secara pribadi mengatur kamar tamu terbaik untuk Yang Kai dan meminta seseorang membawanya masuk. Dengan Yin dan Boya menjaga pintu, Yang Kai memasuki ruangan dan mengeluarkan informasi yang diberikan Baiya kepadanya dan peta wilayah iblis yang telah dia beli. Mempelajarinya dengan cermat. Setelah malam yang lancar, informasi yang diberikan Baiya kepadanya tidak banyak. Jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajarinya. Namun, Yang Kai punya rencana lain dalam pikirannya. Jika dia ingin mewujudkan rencana ini, dia perlu merencanakan dengan hati-hati. Jadi dia telah membuang waktu. Setelah malam penelitian,
dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang gerbang dunia di wilayah Beilimo. Dalam hal ukuran wilayah mereka dan jumlah benua yang mereka kuasai, Yurumeng dan Beilimo hampir setara satu sama lain. Yurumeng memiliki selusin gerbang dunia di sisinya. Dan selama bertahun-tahun, total 6 benua mereka telah menghilang. Yang Kai telah menggunakan kekuatan Ruins of End untuk menemukan 3 dari mereka. Memungkinkan Gun-Gun untuk menelan mereka. Memungkinkan ruang dunia kecil misterius untuk memperluas dan bahkan mengubah hukumnya. Situasi di pihak Beilimo serupa. Ada juga lebih dari selusin gerbang dunia yang salah. Bahkan benua Proud Snow. Jumlah benua yang menghilang lebih dari 8. 5 dari benua ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk. Adapun 3 yang tersisa, dia harus menemukan beberapa petunjuk. Namun, bukan ini yang menggairahkan Yang Kai. Apa yang benar-benar menggairahkannya adalah bahwa dengan menggunakan salah satu benua sebagai batu loncatan, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki benua Eternal Heaven. Selama dia bisa menjelajahinya, dia akan bisa mengetahui apakah Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh di sana. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tidak peduli seberapa cemasnya dia masih harus melakukan semuanya dengan lambat. Paling tidak, dia harus terlebih dahulu mematikan saraf Beilimo dan Baya sehingga mereka akan lengah sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelinap ke benua Eternal Heaven. Keesokan harinya, Yang Kai membuka pintu dan memimpin Boya dan Yin untuk menemukan Baya. Memberitahunya bahwa semuanya sudah siap dan dia bisa bertindak kapan saja. Secara alami, Baya tidak sabar menunggu Yang Kai menyelesaikan bisnisnya sesegera mungkin. Jadi mereka berdua dengan cepat mencapai gerbang dunia terdekat. Benua Proud Snow memiliki total 8 gerbang dunia yang mengarah ke 8 benua berbeda. Salah satu dari mereka telah menghilang sementara 2 memiliki masalah. Pada tingkat ini, benua Proud Snow kemungkinan besar akan menghilang dari wilayah iblis dalam beberapa ribu tahun. Tempat ini adalah tempat Beilimo naik ke tampuk kekuasaan dan juga merupakan tanah leluhur klan iblis salju wilayah iblis. Itu cocok untuk budidaya dan pertumbuhan klan iblis salju yang tidak bisa hilang. Ini juga alasan mengapa Beilimo secara pribadi pergi mencari Yang Kai. Kelangsungan hidup benua biasa bukanlah sesuatu yang sangat dia pedulikan. 500.000 tentara kuat yang Baya janjikan sebelumnya juga siap dalam satu malam. Yang Kai tidak ragu untuk membagi 500.000 orang ini menjadi 5 kelompok dan memberi mereka tujuan tertentu. 4 dari kelompok ini dikirim untuk menutup bagian dalam dan luar 2 gerbang dunia yang tidak stabil. Sementara kelompok terakhir menuju gerbang dunia yang menghilang terlebih dahulu. Baya hanya menonton dari pinggir lapangan dan tidak berniat ikut campur. Karena Beilimo telah mempercayakan gerbang dunia kepadanya, dia secara alami harus menemaninya. Pertama, dia harus memantau Yang Kai untuk mencegahnya merusak gerbang dunia. Dan kedua, jika Yang Kai membutuhkan sesuatu, dia bisa memuaskannya kapan saja. Dengan bantuan Half Saint, tentu saja sangat nyaman baginya untuk bertindak. Tetapi jika Yang Kai ingin menelan wilayah Beilimo dan bahkan memasuki benua Eternal Heaven, dia harus menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Peluang selalu menunggu mereka, jadi Yang Kai tidak terburu-buru. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di gerbang dunia pertama. Gerbang dunia ini telah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang, situasinya menjadi lebih jelas. Berkedip-kedip antara terang dan gelap, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. 100.000 orang telah menyebar 100 km jauhnya dan menutup radius 100 km. Tidak membiarkan siapapun mengganggu. Yang Kai kemudian mengatur 10.000 pasukannya untuk menjaga radius 10 km sebelum menoleh untuk melihat Baya, yang telah mengikutinya selama ini. Maksudnya jelas, dia ingin Baya mundur sementara. Namun, Yang Kai jelas meremehkan ketidakberdayaannya. Baya tidak berniat pergi. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan Yang Kai tentang kebiasaan lokal benua Proud Snow. Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya, dia masih akan menemukan alasan untuk tetap tinggal. Pada saat itu, selama Yang Kai mengatakan ini adalah kehendak Sein, Yang Kai tidak akan berdaya. Bagaimanapun, Yang Kai tidak takut padanya diam-diam mempelajari apapun. Jadi dia mengabaikannya dan terbang langsung ke gerbang dunia. Dengan goyangan tubuhnya, hukum luar angkasa melonjak. Begitu dia bergerak, Baya berhenti mengoceh dan menatap lekat-lekat pada gerakan Yang Kai. Seolah-olah dia ingin melihat misteri di belakang mereka. Ketika dia merasakan fluktuasi atribut luar angkasa, ekspresinya menjadi lebih tertarik. Divine Sense-nya dengan tenang melonjak saat dia mencoba mengintip ke dalam misterinya. Meskipun punggung Yang Kai menghadapnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan gerakan kecil ini? Dia tidak bisa menahan cibiran. Jika hukum luar angkasa begitu mudah dipahami, mengapa Beilimo membutuhkannya?
Ini bukan pertama kalinya dia mempertahankan gerbang dunia yang tidak stabil. Yuru Meng memiliki lebih dari selusin benua di bawah komandonya. Dan setidaknya 30 gerbang dunia telah dipertahankan. Memungkinkannya untuk mendapatkan banyak pengalaman dan kepercayaan diri. Meskipun situasi gerbang dunia ini sedikit lebih serius, jika Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya, hanya perlu setengah hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula, setidaknya selama 1000 tahun. Namun, jika semuanya terlalu mudah, itu tidak akan menunjukkan kepentingannya. Karena itu, Yang Kai juga senang membuang waktunya. Meskipun dia tampaknya benar-benar fokus pada tugas yang ada, dia sebenarnya memikirkan benua Eternal Heaven dan Kaisar Agung Bulan Cerah. Setelah beberapa kali berhenti dan istirahat, situasi gerbang dunia menjadi lebih baik. Baya akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yang Kai benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memelihara gerbang dunia. Beberapa hari kemudian, setelah gerbang dunia benar-benar stabil, Yang Kai terbang kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya dan mengangguk ke arah Baya sebelum duduk bersila untuk bermeditasi. Mata Baya berbinar saat dia dengan cepat melangkah maju untuk memeriksanya. Meskipun dia tidak mahir dalam hukum luar angkasa, dia masih bisa merasakan stabilitas dan ketidakstabilan gerbang dunia. Setelah melewati gerbang dunia, dia langsung pergi ke benua lain dan terbang kembali dari arah lain 2 jam kemudian. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sepanjang jalan, dia sudah mengirim pesan ke Bei Limo untuk memberitahunya tentang situasi di sini. Bei Limo tampaknya cukup senang dan telah memerintahkannya untuk memenuhi semua kebutuhan Yang Kai dengan syarat bahwa semua gerbang dunia diperbaiki sesegera mungkin. Karena kemampuan Yang Kai telah mencapai telinga para Saint Iblis lainnya, banyak dari mereka secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa dari mereka sudah mengirim pesan ke Yuru Meng dan bersedia membayar harga tertentu untuk mengundang Yang Kai ke wilayah mereka untuk melihat situasinya. Yuru Meng secara alami mengirim pesan ke Bei Limo, memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah terhadap Yang Kai dan mengirimnya kembali sesegera mungkin. Seorang manusia yang baru saja tiba di wilayah iblis sebenarnya telah menjadi daging yang panas, bahkan menarik perhatian banyak Saint Iblis. Ini benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Bei Limo juga ingin mempertahankan Yang Kai di wilayahnya, dia harus mempertimbangkan perasaan para Saint Iblis lainnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menjadi musuh publik dari semua Saint Iblis. Ini juga alasan mengapa Yuru Meng tidak mencoba menghentikan Yang Kai datang, karena dia tidak bisa menahannya. Kalau tidak, dengan dendamnya pada Bei Limo, bagaimana dia bisa membiarkan Yang Kai datang ke sini dengan mudah? Setelah beristirahat selama setengah hari, rombongan berangkat lagi. Adapun 100.000 tentara kuat yang telah ditempatkan 100 km jauhnya, Yang Kai telah mengirim mereka ke gerbang dunia di benua lain. Dalam waktu kurang dari 5 hari, 2 gerbang dunia yang tidak stabil di benua Proud Snow telah sepenuhnya dipertahankan. Hanya menyisakan satu yang menghilang. Gerbang dunia ini membutuhkan Yang Kai sedikit lebih lama sementara Baya juga menemaninya. Meskipun dia telah siap secara mental untuk ini, ketika dia melihat Yang Kai membangun kembali gerbang dunia di depannya dan menstabilkannya, dia masih agak terkejut. Harus diketahui bahwa gerbang dunia ini telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun. Tetapi meskipun demikian, Yang Kai masih dapat menemukan jejaknya dan membukanya kembali. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pencapaian manusia ini dalam hukum luar angkasa. Sebelumnya, dia memanggil Yang Kai Brother yang karena Bei Limo telah meminta bantuannya. Tetapi sekarang tampaknya masa depan bocah ini benar-benar tidak terbatas. Dia telah mendengar bahwa ada juga seorang rekan di batas bintang yang mahir dalam hukum luar angkasa dan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah alam Kaisar Agung yang mengandalkan kemampuan luar angkasa misteriusnya. Jika Yang Kai cukup beruntung untuk tumbuh ke tingkat seperti itu, kemungkinan dia tidak akan cocok untuknya. Berpikir demikian, sikap Baya terhadap Yang Kai juga sedikit berubah. Dalam waktu kurang dari 10 hari, 3 gerbang dunia benua Proud Snow telah ditangani, jadi tidak perlu memperbaikinya. Yang Kai memimpin 10.000 bawahannya melalui satu gerbang dunia dan memasuki benua lain untuk melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada lebih dari 10.000 penjaga di sekelilingnya, kehidupan Yang Kai membosankan. Namun, proses memperbaiki gerbang dunia juga membantu pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Bagaimanapun, gerbang dunia adalah koneksi antar dunia, dan meskipun dia juga bisa mengatur arai luar angkasa, mereka hanya bisa digunakan di dunia yang sama. Sebagai perbandingan, space array lebih rendah. Jika dia bisa sepenuhnya memahami misteri gerbang dunia, dia mungkin bisa menembus penghalang dunia di masa depan dan mengambil langkah maju yang besar dalam penguasaan hukum luar angkasa. Pada saat itu, bahkan Li Wuyi tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Justru karena gagasan inilah memperbaiki gerbang dunia bukanlah beban bagi Yang Kai. Melainkan, dia bersedia melakukannya.
Dia tidak sabar menunggu lebih banyak masalah muncul di gerbang dunia wilayah iblis sehingga dia bisa menyelidiki lebih dalam misterinya. Seiring berjalannya waktu, Baya kehilangan rasa kebaruan awalnya. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki gerbang dunia, dia hanya bisa menonton dari samping. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara, takut mengganggu Yang Kai. Meskipun dia adalah half saint dengan temperamen dan kultivasi yang luar biasa, jika dia menghadapi situasi seperti ini di permukaan untuk waktu yang lama, dia akan merasa bosan. Sejak awal, dia terus memantau situasi sampai sekarang. Dia hanya memejamkan mata untuk beristirahat dan sesekali bermeditasi. Memang benar bahwa dia adalah half saint, tetapi itu tidak berarti dia tidak perlu berkultivasi. Wilayah iblis juga memiliki botol dunia, dan 12 saint iblis adalah batasnya. Tidak mungkin bagi Saint Iblis ke-13 untuk dilahirkan. Tetapi sekarang setelah perang antara dua dunia berkecamuk, bahkan Kaisar Half Saint dan Sudo harus bertarung dengan tangan kosong, dengan risiko kematian setiap saat. Siapa yang bisa menjamin bahwa suatu hari, Demon Saints dan Great Emperor tidak akan bertarung? Setelah itu terjadi, mungkin ada Saint Iblis atau Kaisar Agung yang akan jatuh, dan tempat-tempat kosong secara alami akan diperebutkan oleh Kaisar Half Saint dan Kaisar Sudo. Pada saat itu, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin besar peluang yang mereka miliki di masa depan perjuangan Great Dao. Belum lagi, masih ada Kaisar Agung yang terperangkap di wilayah iblis, dan Saint Iblis belum bergerak padanya karena mereka belum membuat persiapan yang cukup. Begitu pisau jagal diangkat tinggi-tinggi, itu akan menjadi pertempuran hidup atau mati yang lain. Dan setidaknya dua Half Saint akan dikuburkan bersamanya. Baya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka, jadi dia secara alami harus mempertahankan kondisi puncaknya. Secara alami, Yang Kai juga memperhatikan perubahan ini, dan suasana hatinya cukup baik, merasa bahwa itu tidak terlalu jauh darinya. 20 hari kemudian, kelompok itu melewati gerbang dunia dan memasuki benua lain. Setelah berjalan keluar dari gerbang dunia, alis Baya sedikit berkerut saat dia memandang Yang Kai dengan curiga. Saudara Yang, jika saya ingat dengan benar, tidak ada masalah dengan gerbang dunia di benua ini. Jadi mengapa kamu datang ke sini? Yang Kai berkata, hanya karena tidak ada masalah saat ini bukan berarti tidak akan ada masalah di masa depan. Mungkin karena kamu belum menemukan apapun. Karena Saint Venerable mempercayakan saya untuk menangani masalah gerbang dunia, saya secara alami harus bertanggung jawab untuk itu. Tidak perlu banyak usaha bagi saya untuk datang ke sini dan menyelidiki. Jika tidak ada yang terjadi, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika sesuatu terjadi, saya dapat menebusnya terlebih dahulu. Meskipun Baya merasa itu aneh, dia tidak berpikir itu tidak pantas dan hanya mengangguk. Saudara yang benar-benar melakukan yang terbaik. Yang Kai terkekeh. Ini hanya masalah kesetiaan. Saat dia berbicara, dia terbang ke depan dan menemukan gerbang dunia di dekatnya untuk diselidiki. Penyelidikan ini berlangsung selama 3 hari. Baya menunggu dengan tidak sabar, berpikir bahwa Yang Kai benar-benar menemukan sesuatu yang salah. Setelah Yang Kai terbang kembali, dia dengan cepat bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak, gerbang dunia ini benar-benar utuh. Baya tercengang. Kamu memeriksa semuanya selama 3 hari? Meskipun 3 hari bukan masalah besar. Ini hanyalah gerbang dunia. Jika kamu memeriksa setiap gerbang dunia seperti ini, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Segera, Baya merasa bahwa Yang Kai terlalu serius dengan gerbang dunia. Saat dia berjalan melintasi satu benua demi satu, dia harus hati-hati memeriksa setiap gerbang dunia. Tetapi hasilnya adalah tidak ada masalah dengan gerbang dunia yang utuh, membuang banyak waktu. Hal ini menyebabkan Baya menjadi agak terdiam. Dia telah mencoba membujuk Yang Kai beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu ingin membuang waktu, maka buang saja. Paling buruk, saya akan menemani kamu selama beberapa bulan. 1 bulan kemudian, setelah memasuki benua lain, Yang Kai tiba-tiba berkata, Saudara Baya, sepertinya kamu sudah cukup bosan mengikuti saya baru-baru ini. Mengapa kamu tidak menungguku di sini? Saya ingin melihat apakah ada masalah dengan gerbang dunia ini. Jika tidak ada masalah, kita bisa berangkat ke tempat berikutnya. Baya merenung sejenak sebelum berkata, bagus, kalau begitu saudara yang harus segera kembali. Alasan utamanya adalah gerbang dunia di benua ini selalu stabil dan tidak pernah ada masalah dengan mereka. Menurut pengalamannya sebelumnya, dia tahu bahwa Yang Kai harus memeriksa gerbang dunia satu persatu sebelum datang dengan tangan kosong. Yang Kai mengangguk dan memanggil 10.000 bawahannya untuk pergi. Hanya ketika mereka berada jauh dari jangkauan persepsi Baya, secercah cahaya melintas di matanya. Sial.
Saya akhirnya berhasil menyingkirkan belatung ini. Tidak menyia-nyiakan upaya saya sebelumnya. Gerbang dunia yang ada di benua ini memang sangat stabil. Tetapi menurut informasi yang diperoleh Yang Kai, salah satunya telah runtuh, dan benua yang terhubung dengannya juga telah menghilang. Baya hanya tahu bahwa Yang Kai dapat mempertahankan gerbang dunia yang tidak stabil dan memperbaiki gerbang dunia yang menghubungkan benua. Tetapi jika benua itu menghilang, gerbang dunia yang terkait dengan benua ini tidak mungkin ditemukan. Apa yang Baya tidak tahu adalah bahwa reruntuhan akhir dapat memberikan bantuan kepada Yang Kai. Tanpa membuang waktu, Yang Kai memimpin 10.000 bawahannya langsung ke gerbang dunia yang telah lama menghilang. Memerintahkan Tu Qialuo, Yin, Baza, dan yang lainnya untuk menutup 10 kilometer di sekitarnya. Tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Raja Iblis secara alami tidak meragukannya. Mereka telah melakukan hal yang sama sebelumnya dan sudah terbiasa dengan prosesnya. Dengan cepat mengatur lebih dari 10.000 orang. Baru saat itulah Yang Kai perlahan berjalan ke gerbang dunia yang telah menghilang. Setelah dengan hati-hati menentukan posisinya dan merasakan sekelilingnya, dia dengan cepat melepaskan reruntuhan akhir dari dunia kecil yang misterius. Reruntuhan akhir menggelengkan kepalanya saat membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah tempat tertentu di kekosongan, merobek lubang di dalamnya. Setelah beberapa napas, aura dunia lain tampaknya telah menyebar dari sana. Yang Kai dengan cepat menyimpannya dan mengaktifkan hukum luar angkasa untuk membuka koridor void ini. Dia tidak bisa pergi ke sana. Jika Baya datang ke sini dengan iseng dan tidak bisa melihatnya, dia pasti akan menimbulkan masalah. Jadi dia hanya bisa membiarkan perwujudannya pergi. Dengan jentikan jarinya, Yang Kai mengirim manik batas misterius langsung ke benua yang berlawanan dan menunggu dengan tenang. Untuk menyembunyikan kehadirannya, Yang Kai bahkan menggunakan hukum luar angkasa untuk membingungkan jejak koridor void. Dengan cara ini, bahkan jika Baya benar-benar bergegas saat ini, dia mungkin tidak dapat menemukan apapun. Setelah 4 atau 5 hari, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah dan hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara di depannya. Setelah beberapa saat, ketika dia berhenti, dia telah mengambil kembali manik batas misterius. Dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan perwujudannya tentang keuntungan yang dia peroleh dari perjalanan ini. Sebagai gantinya, dia meninju ruang di depannya beberapa kali, menyebabkan energi void menjadi lebih kacau saat dia berbalik dan pergi. Tidak butuh waktu lama untuk jejak di sini pulih, dan pada saat itu, tidak ada yang bisa menemukan apapun. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Baya, malah memimpin bawahannya untuk menyelidiki gerbang dunia lainnya. Secara alami, dia harus mengadakan pertunjukan. Sepanjang jalan, setelah berkomunikasi dengan perwujudan, Yang Kai mengetahui bahwa panennya kali ini tidak sedikit. Meskipun sebelumnya telah menemukan 3 benua yang hilang di wilayah Yurumeng, itu hanya memperoleh beberapa pil iblis segudang untuk pertama kalinya. 2 benua terakhir bahkan telah dihancurkan oleh Myriad Demon Cave. Jadi tentu saja tidak menemukan Myriad Demon Pills. Kali ini, dia memiliki beberapa keuntungan. Dia juga telah memperoleh lebih dari 1000 pil iblis segudang. Dan dengan yang dia dapatkan terakhir kali, itu kurang lebih cukup untuk perwujudannya untuk menerobos ke alam setengah sein. Namun, bahkan dengan hukum pertempuran pemakan surga, menyempurnakan pil iblis segudang ini masih akan memakan waktu. Bagaimanapun, energi yang tersimpan di dalam Myriad Demon Pills cukup luar biasa. Beberapa hari kemudian, gerbang dunia terakhir selesai dan sekelompok orang bergegas menuju lokasi Baya, bersiap untuk bertemu dengannya dan memasuki benua berikutnya. Boya tiba-tiba terbang ke sisi Yang Kai dan berbalik untuk melihatnya. Yang Kai melirik dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Boya ragu-ragu sejenak. Tetapi pada akhirnya, keingintahuannya menang. Kamu dapat menemukan benua yang hilang itu? Yang Kai sedikit menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Boya memutar matanya dan berkata dengan agak genit. Itu hanya apa yang saya katakan. Jangan berpura-pura. Tempat yang pertama kali kamu kunjungi memiliki gerbang dunia yang terhubung ke sebuah benua. Tetapi benua itu menghilang beberapa ribu tahun yang lalu. Jika kamu tidak dapat menemukannya, bagaimana kamu bisa tertunda begitu lama? Yang Kai berkata dengan ringan. Saya hanya melakukan penelitian untuk melihat apakah saya dapat menemukan jejak benua itu. Ketika saya berada di wilayah Sein Yurumeng, saya melakukan hal yang sama. Apakah ada masalah? Boya tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Hanya sedikit curiga. Mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi saya jelas melihat kamu mengambil sesuatu dari kehampaan. Jangan lupa, aku adalah iblis bulu, mengatakan demikian. Dia mengulurkan tangan dan menjulurkan matanya sendiri, menunjukkan bahwa penglihatannya sebagai iblis bulu sangat bagus. Bahkan jika orang lain tidak bisa melihatnya,
Itu tidak berarti dia tidak bisa. Kamu salah. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Boya mengerutkan bibirnya. Kamu cukup berhati-hati. Jangan khawatir. Karena saya sudah memberitahu kamu ini. Saya tidak akan mengumumkannya ke publik. Kalau tidak, aku bisa diam-diam memberitahu Baya tentang itu. Saya penasaran. Keingintahuan akan membunuhmu. Yang Kai mendengus dingin. Boya berkata dengan marah. Aku tahu. Aku tahu. Itu sangat menjengkelkan. Kamu bahkan tidak dapat melakukan percakapan yang layak dengan saya. Kepada siapa kamu mencoba untuk pamer? Boneka jiwa wanita tua ini masih di tangan kamu. Bagaimana saya tidak bisa berharap untuk keselamatan kamu? Saya hanya ingin mengingatkan kamu untuk berhati-hati di masa depan. Petik 2. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak yakin apa yang dilihatnya. Dia yakin dia telah menemukan sesuatu. Visi Feather Demon bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi dengan Soul Puppet di tangan, Yang Kai tidak takut dia akan melakukan apa saja untuk menyakitinya. Jika dia menderita, dia pasti akan menderita. Tu Qialuo, Baza, dan Raja Iblis pangkat tinggi lainnya dari Blue Plains juga berada dalam situasi yang sama. Ketiganya bahkan lebih menyedihkan daripada Boya. Semuanya memiliki jiwa mereka yang dicap oleh Yang Kai. Benar-benar mampu memutuskan hidup dan mati dengan satu pikiran. Setelah bertemu dengan Baya lagi, mereka memasuki benua berikutnya melalui gerbang dunia. Setelah pengalaman ini, sisa perjalanan mereka jauh lebih mudah. Hanya ketika memperbaiki gerbang dunia Baya akan berjaga di samping. Tetapi ketika dia pergi untuk menyelidiki gerbang dunia yang utuh, Baya tidak pernah repot-repot mengikuti. Ini secara alami memudahkan Yang Kai untuk bertindak diam-diam, dan dengan peringatan Boya sebelumnya, Yang Kai menjadi jauh lebih berhati-hati dan langsung memerintahkan 10.000 pasukannya untuk berjaga-jaga pada jarak 30 km. Hanya Tu Qialuo, Baza, dan Boya yang tetap berada dalam jarak 10 km darinya. Pada saat ini, Tu Qialuo dan Baza juga merasa ada yang tidak beres. Meskipun mereka tidak begitu mengerti apa yang dilakukan Yang Kai, itu jelas bukan hal yang baik. Tidak berdaya karena dicap oleh Yang Kai Soul Brand, mereka tidak berani bertanya bahkan jika mereka curiga. Setelah beberapa saat, Yang Kai menemukan 3 benua yang hilang di wilayah Beilimo. Ukuran dunia kecil misterius diperluas lagi, dan pil iblis segudang dipanen lagi. Benua yang telah ditelan oleh dunia kecil misterius sekali lagi telah disusun kembali menjadi dunia baru di dalam dunia kecil misterius, meninggalkan karakteristik wilayah iblis yang jelas dan mengalir dengan hukum dunia wilayah iblis. Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika dia melemparkan beberapa Demon Rache ke dalam, mereka masih bisa bertahan. 2 bulan kemudian, di benua lain, di hutan belantara yang luas, 10.000 orang tersebar sekitar 30 km jauhnya. Hanya ada 4 sosok di sini, Yang Kai, Boya, Tu Qialuo, dan Baza. Saat angin bertiup, pakaian Yang Kai berkibar tertiup angin, dan ekspresinya menjadi sangat serius, menyebabkan Boya dan 2 lainnya merasa agak gugup. Pengalaman yang mereka alami beberapa hari yang lalu membuat mereka berspekulasi bahwa sekarang saatnya mereka meletakkan kartu mereka di atas meja. Dari mereka bertiga, hanya Boya yang tahu lebih banyak, karena dia telah melihat banyak. Meskipun Tu Qialuo dan Baza tahu bahwa Yang Kai menyembunyikan sesuatu, mereka tidak tahu apa itu. Hari ini, Yang Kai tiba-tiba meninggalkan mereka bertiga di sini sendirian. Jadi jelas dia punya semacam rencana dalam pikirannya. Jika dia tidak bertindak cepat, dia takut dia akan memicu kebakaran. Mata Yang Kai menyapu 3 orang di depannya sebelum akhirnya menetap di Boya dan berkata, "Kalian bertiga dapat dianggap sebagai orang yang paling dipercaya raja ini. Kamu dan raja ini sama-sama menderita kerugian dan berbagi kemuliaan. Jadi raja ini meninggalkan kamu di sini. Jika sesuatu terjadi pada raja ini, kalian bertiga tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika saya aman, kamu semua bisa tenang." Petik 2. Mendengarkan dia berbicara dengan sangat serius, mereka bertiga tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Tu Qialuo menguatkan dirinya dan menangkupkan tinjunya. "Jika Raja Agung memiliki sesuatu untuk dikatakan, beritahu kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik." Baza juga menggema. "Tolong beri perintah, Raja Agung." Boya tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Sejak dia menemukan rahasia kecil Yang Kai, dia tahu bahwa mengikutinya jelas bukan hal yang baik. Tetapi sekarang sepertinya memang demikian. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan penyesalan. Pada awalnya, dia mengira dia bisa menggunakan kekuatan Yang Kai untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkap. Yang Kai tersenyum sedikit. "Ini bukan masalah yang berbahaya. Jangan terlalu memikirkannya. Raja ini hanya membutuhkanmu untuk tetap di sini." Segera,
Dia diam-diam mengirimkan beberapa kata kepada mereka bertiga. Dan ketika mereka mendengar ini, mereka bertiga saling memandang tetapi tidak mengajukan pertanyaan. Mendengarkan dengan patuh. Seluruh tubuh Tu Qialuo bergetar saat blood qi-nya melonjak. Dalam sekejap mata, semua orang diselimuti kabut berdarah. Kabut berdarah ini memiliki kemampuan untuk mengisolasi Divine Sense seseorang. Jadi kecuali kultivasi seseorang lebih tinggi dari Tu Qialuo, akan sulit untuk menemukan petunjuknya. Pada saat yang sama, Yang Kai telah menggunakan kemampuan luar angkasa dan muncul 1000 kilometer jauhnya dalam beberapa kilatan. Meskipun nyawa Boya, Tu Qialuo, dan Baza ada di tangannya, secara logis, tidak perlu khawatir membocorkan rahasia apapun. Tetapi dia masih harus waspada. Dia tidak berencana untuk memberitahu ketiganya bahwa dia sedang menuju ke benua Eternal Heaven. Jadi menjaga mereka di sana hanyalah tipuan. Setelah mempersiapkan begitu lama, hasilnya akan segera terungkap. Jadi Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Bertanya-tanya apakah Kaisar Agung Bulan Cerah masih berada di benua Eternal Heaven. Menurut informasi yang dia peroleh, sangat mungkin Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke benua Eternal Heaven ini. Lagi pula, tidak mungkin 3 gerbang dunia tiba-tiba menghilang dari sebuah benua tanpa alasan. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi di benua ini. Dan perjuangan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis sudah cukup untuk mengubah lanskap sebuah benua. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Kai telah tiba di dataran tinggi dan dengan hati-hati menghindari ras iblis asli di benua ini. Setelah tiba di sini, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai area tersebut. Tempat ini awalnya memiliki gerbang dunia yang terhubung ke benua Eternal Heaven dan salah satu dari 3 gerbang dunia yang telah menghilang. Namun, itu tidak menghilang lama. Jadi jika dia tidak menemukan tempat yang salah, dia seharusnya bisa mendeteksi beberapa jejak. Segalanya berjalan cukup lancar, dan setelah kurang dari waktu dupa, Yang Kai telah mendeteksi aura yang ditinggalkan oleh gerbang dunia. Terbang tinggi ke langit, hukum luar angkasa melonjak dan tangannya menusuk ke dalam kehampaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia merobeknya. Seolah-olah sepotong kain telah robek. Celah muncul di kehampaan, memungkinkan satu orang untuk masuk. Yang Kai melihat sekeliling sejenak sebelum sosoknya melintas dan dia terjun. Sebelum dia bisa beradaptasi dengan pemandangan baru di depannya, Yang Kai telah menggunakan teknik rahasia nihilitinya pada saat yang sama, mengeluarkan dirinya ke dalam kehampaan sambil secara bersamaan menyatukan auranya, tidak mengungkapkan aura sedikit pun. Namun, dia segera menemukan bahwa dia agak terlalu gugup. Tidak ada aura makhluk hidup di sini. Setidaknya tidak dalam jangkauan Divine Sense-nya. Awalnya, dia menduga bahwa jika Kaisar Agung Bulan Cerah benar-benar jatuh ke benua Eternal Heaven, tempat ini pasti akan dijaga ketat. Tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi pemandangan di depannya? Situasi seperti itu berarti tebakannya salah. Atau Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh lebih dalam ke dalam perangkap ras iblis. Namun, terlepas dari kemungkinan apa itu, karena Yang Kai telah tiba di benua Eternal Heaven, dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Berbalik untuk melihat kehampaan yang telah dia robek, dia melihat bahwa itu dengan cepat menutup, jadi tidak akan lama sebelum sepenuhnya pulih. Yang Kai tidak punya waktu untuk menunggunya menutup lagi. Dia dengan cepat mengidentifikasi arah dan terbang ke arah yang acak. Dia tidak berani terbang terlalu tinggi untuk menghindari ketahuan. Dia juga tidak berani terbang terlalu cepat. Faktanya, Yang Kai bahkan harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Jadi kecepatannya secara alami sangat lambat. Setelah terbang selama 2 jam penuh, Yang Kai masih tidak melihat satu orang pun yang hidup, yang membuatnya merasa sangat aneh. Apakah semua iblis dari benua Eternal Heaven mati? Namun, situasi aneh ini memberinya kepercayaan pada Bulan Cerah. Dengan Kaisar Agung yang terperangkap di sini, tidak ada tempat yang aman di seluruh benua ini. Jadi ras iblis secara alami harus mundur. Setelah 1 jam lagi, Yang Kai akhirnya menemukan sesuatu. Bukannya dia telah menemukan jejak ras iblis, melainkan sisa-sisa medan perang setelah pertempuran besar. Tanah di bawahnya dalam keadaan kacau, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai mengalir terbalik, dan ada jejak kekuatan dahsyat di mana-mana. Ada jurang dalam yang membentang sejauh beberapa kilometer, seperti bekas luka yang tidak akan pernah sembuh antara langit dan bumi. Dan kekuatan kacau dari hukum terus-menerus melonjak di sekitar bekas luka ini. Bahkan jika mereka tidak mendekat, aura menakutkan masih membuat Yang Kai gemetar ketakutan. Dalam kehampaan, ada juga banyak retak void yang tidak bisa ditutup, membentuk jaring pembantaian di seluruh dunia. Siapapun yang berani mengganggunya pasti akan mati tanpa situs pemakaman. Retakan void ini tidak teratur seperti yang telah dicabik oleh Yang Kai, melainkan tanpa pola apapun. Ada yang panjang, ada yang melingkar, dan ada yang seperti corong. Tetapi tidak peduli yang mana,
Sekelilingnya dipenuhi dengan energi hukum yang merusak. Energi hukum ini seperti racun, mencegah dunia memperbaiki dirinya sendiri. Alasan adegan ini secara alami karena seorang ahli telah memecahkan kekosongan. Dan satu-satunya yang mampu melakukannya adalah Kaisar Agung dan Saint Iblis. Kaisar Agung Bulan Cerah ada di sini. Melihat adegan ini, Yang Kai akhirnya bisa mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Benua Eternal Heaven ini jelas merupakan medan perang di mana Kaisar Agung dan Saint Iblis telah bentrok. Jika tidak akan ada perubahan yang begitu mengejutkan di lanskap. Dan tempat ini kemungkinan besar adalah tempat Kaisar Agung Bulan Cerah dan Saint Iblis itu terlebih dahulu. Berjuang. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang dalam tampaknya mampu menembus jutaan kilometer untuk melihat kedalaman medan perang. Tanpa berhenti, dia terbang ke dalam. Semakin jauh dia pergi, semakin kacau medan perangnya. Dari waktu ke waktu, kawah besar akan muncul di tanah di bawah. Seolah-olah seluruh bumi telah terbalik beberapa kali. Semakin Yang Kai melihat, semakin terkejut dia. Dia benar-benar tidak tahu musuh seperti apa yang dihadapi Bright Moon di masa lalu, untuk bisa bertarung dengan begitu sengit. Seperti apa situasinya saat ini? Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran hebat ini, Yang Kai terbang ke depan selama sehari penuh tetapi masih tidak dapat menemukan jejak bulan cerah. Hari lain kemudian, Yang Kai, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti dan dengan cepat turun 1000 meter. Menarik kembali auranya dan melihat ke depan. 100 kilometer di depannya, sekelompok besar orang terlihat melintasi gunung dan lembah, melintasi medan perang dan maju ke depan. Yang Kai mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut, meskipun jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bukankah jumlah Demon Rache di depan agak terlalu besar? Perkiraan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 1 juta dari mereka. Dan ini hanya dalam bidang penglihatannya. Ras iblis telah membentuk garis panjang. Seolah-olah mereka pergi ke suatu tempat untuk membuat perang. Dan mungkin ada lebih banyak lagi di luar bidang penglihatannya. Dia mengira iblis dari benua Eternal Heaven telah mundur karena perang antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Demon Rache tidak mundur, malah berkumpul menuju tempat tertentu. Tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Yang Kai dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati mendekat. Untungnya, tampaknya tidak ada master yang kuat di sana. Dan bahkan jika ada beberapa Raja Iblis, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Yang Kai dengan budidaya Divine Sense mereka. Setelah mendekati jarak tertentu, Yang Kai dapat dengan jelas melihat situasi Demon Rache. Jumlah pasukan Demon Rache memang sangat banyak. Sebelumnya, hanya ada sekitar 1 juta dari mereka. Tetapi sekarang sepertinya ada lebih dari 1 juta dari mereka. Tidak ada akhir yang terlihat. Di antara pasukan, ada tua dan muda. Banyak dari mereka tampaknya menyeret keluarga mereka ke suatu tempat. Namun, ekspresi sebagian besar orang ras iblis ini sangat aneh, serius dan tegas. Dengan banyaknya pasukan ras iblis yang maju, tidak ada banyak suara. Hanya desakan dan teriakan keras dari Raja Iblis yang bertugas mengawasi. Apa yang terjadi, Yang Kai, yang bersembunyi di bayang-bayang, mengerutkan kening, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa semua ini ada hubungannya dengan Bright Moon. Tetapi dia tidak tahu mengapa. Tidak mungkin ras iblis ingin membunuh Kaisar Agung dengan mengandalkan lautan manusia, bukan? Jika mereka benar-benar melakukannya, ras iblis dari benua Eternal Heaven tidak akan cukup untuk dia bunuh. Tidak dapat mengetahuinya. Yang Kai tidak dapat diganggu untuk memikirkannya. Melirik ke arah pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya menuju. Yang Kai juga mengikuti. Semakin jauh dia terbang, Yang Kai semakin terkejut. Barisan Demon Rache sepertinya tidak ada habisnya. Dan sekarang sepertinya semua Demon Rache di benua ini berkumpul menuju satu tempat. 1 hari kemudian, sedikit perubahan terjadi. Di langit, ada warna merah darah. Seolah-olah telah direndam dalam darah. Ada tempat tertentu yang memancarkan aura pembunuh dan kekejaman yang kuat. Bahkan dari jauh, Yang Kai masih bisa mencium aroma darah yang kuat. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia setidaknya 3000 km jauhnya dari tempat itu. Dan pada jarak seperti itu, dia bisa mencium bau darah. Berapa banyak orang yang meninggal di sana? Bahkan jika yang mati adalah ras iblis, mereka masih makhluk hidup. Mungkinkah Demon Rache benar-benar berencana menggunakan lautan manusia untuk membunuh Bright Moon? Ini terlalu kekanak-kanakan. Namun, sekarang dia ada di sini. Yang Kai tidak berani ceroboh. Jika bulan cerah benar-benar berada di benua Eternal Heaven, itu pasti tempat dia jatuh sejauh 3000 km. Dan pasti ada Saint Iblis di dekatnya. Divine Sense-nya memang kuat dan dia belum ditemukan oleh siapapun di sepanjang jalan. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mendekati Bright Moon di bawah pengawasan Demon Saint.
Yang Kai harus memikirkan metode yang lebih andal. Saat dia dengan hati-hati mendekat, pikirannya berpacu. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menemukan solusi yang layak. Kesenjangan antara kekuatan mereka adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Jika memang ada Demon Saint yang menjaga tempat ini, dia akan ketahuan bahkan sebelum dia bisa mendekat. Jika dia bertanya tentang hal itu nanti, bagaimana dia harus menjawab? Mungkinkah dia hanya ingin tahu tentang itu? Terlebih lagi, pihak lain mungkin langsung membunuhnya tanpa repot-repot bertanya. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai hanya bisa memusatkan perhatiannya pada Demon Rache. Kelompok ras iblis sedang mendekati tanah darah. Jadi bercampur dengan kelompok besar ini dan menunggu kesempatan untuk masuk harus menjadi metode terbaik. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah akhir dari kelompok ini adalah semacam jalan buntu. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak menunda lebih jauh dan menyamar untuk membuat dirinya terlihat lebih seperti iblis sebelum mendekati kelompok itu. Setelah mengamati sebentar, dia menemukan kesempatan yang cocok dan masuk ke dalam kelompok. Secara alami tidak mungkin baginya untuk berteleportasi seperti ini. Meskipun orang-orang ras iblis ini semua mengenakan ekspresi serius, tiba-tiba seseorang muncul di depan mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jadi Yang Kai menggunakan postur berjongkok untuk berteleportasi sebelum perlahan berdiri dan bergerak maju. Akibatnya, bahkan jika Demon Rache terdekat merasa ada sesuatu yang salah, mereka tidak akan curiga dan hanya akan berpikir bahwa dia telah jatuh dan naik kembali. Seperti yang diharapkan, ketika Yang Kai berdiri, Master Demon Rache lainnya di belakangnya semua meliriknya tetapi tidak bertanya apa-apa. Kelompok itu besar dan tenang, dan Raja Iblis di sekitarnya mengendarai binatang iblis mereka yang agung bola-balik, mendesak ras iblis untuk mempercepat langkah mereka. Yang Kai juga tetap diam seperti anggota Demon Rache lainnya, menundukkan kepalanya sedikit dan menggunakan rambut yang menutupi dahinya untuk menutupi wajahnya. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat bau darahnya. Udara dipenuhi dengan bau yang memuakkan. Dan Yang Kai bahkan samar-samar bisa mendengar suara ombak yang menabrak pantai, membuatnya bertanya-tanya apakah ada lautan di depan. 1000 kilometer, itu tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Yang Kai telah terjebak dalam kelompok ini selama lebih dari setengah hari dan hanya berjalan setengah jarak ketika matanya tiba-tiba tertarik pada pilar merah darah raksasa. Pilar ini berwarna merah tua, dan permukaannya diukir dengan pola yang sangat rumit. Yang Kai hanya perlu melihatnya sejenak untuk merasakan jantungnya berdebar. Seolah-olah iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Itu sangat tebal sehingga tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak dari mereka. Hanya ketinggian pilar ini saja setidaknya beberapa ribu meter. Belum lagi sebagian besar terkubur di bawah tanah. Alasan mengapa pilar ini berwarna merah tua adalah karena berlumuran darah. Tidak diketahui dari mana darah ini berasal. Tetapi pola kompleks di permukaannya perlahan mengalir ke bawah, memberikan perasaan jahat. Yayasan Arai. Mata Yang Kai menyipit, meskipun dia tidak tahu tempat apa ini. Itu jelas merupakan dasar dari Arai Roh. Dengan kata lain, ada Arai Roh yang hebat di sini. Dan arai roh yang mengejutkan seperti itu jelas bukan hanya satu arai roh. Melihat ke atas, Yang Kai menemukan bahwa itu seperti yang dia harapkan. Setiap sekitar 100 kilometer, akan ada pilar seperti ini yang didirikan di tanah. Seperti paku yang dipalu oleh dewa ke tempat ini, dengan kuat menjepit sesuatu atau seseorang sampai mati. Yang Kai sudah melihat 5 pilar ini, jadi mungkin ada lebih banyak yang belum dia lihat. Susunan yang begitu mencengangkan. Siapa lagi selain Bright Moon? Saint Iblis dari wilayah iblis benar-benar telah berusaha keras. Menempa fondasi susunan seperti itu mungkin akan menghabiskan kekayaan banyak benua. Tetapi sekarang mereka benar-benar menggunakannya untuk berurusan dengan satu orang. Tetapi jika mereka benar-benar dapat menggunakan susunan ini untuk membunuh Kaisar Agung dari batas bintang, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, itu akan sia-sia. Situasi Bright Moon tidak terlihat bagus, hati Yang Kai sedikit tenggelam. Ini seharusnya menjadi pertandingan tandang. Dan mereka bahkan kalah jumlah. Sekarang dia telah terperangkap oleh arai besar. Sepertinya wilayah iblis bertekad untuk membunuh bulan cerah di sini. Dan begitu bulan cerah mati, kesenjangan antara batas bintang dan kekuatan tempur puncak wilayah iblis akan semakin melebar, membuat situasi batas bintang yang sudah genting menjadi lebih berbahaya. Jika Demon Science dari Demon Territory semuanya muncul sekaligus, Star Boundary tidak akan berdaya untuk melawan. Sekarang, alasan mengapa Saint Iblis tidak mengambil tindakan adalah pertama karena mereka ingin menggunakan perang ini untuk melemahkan populasi ras iblis. Dan kedua karena mereka takut batas bintang akan dihancurkan terlalu parah. Mereka sudah menganggap batas bintang sebagai milik mereka. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan pertempuran menghancurkan rumah masa depan mereka?
Dengan pemikiran ini, Yang Kai mengikuti kelompok itu ke depan. Akhirnya, dia melihat sumber tanah darah. Itu hanyalah lautan darah, tanpa batas dan tak berujung. Itu dikelilingi oleh fondasi susunan raksasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Terus-menerus berjatuhan. Dan suara ombak yang menerjang bukanlah ilusi, itu nyata. Di lautan darah, mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan saat roh pendendam melolong. Niat membunuh mereka melonjak ke langit. Di sekitar laut darah, anggota ras iblis yang memancarkan aura darah merah gelap semuanya memasang ekspresi serius. Mata mereka tertutup rapat. Masing-masing membentuk segel tangan yang berbeda sementara Demon Ki di tubuh mereka melonjak. Tidak diketahui teknik rahasia seperti apa yang mereka gunakan. Tetapi anggota ras iblis ini semuanya adalah iblis darah. Di wilayah iblis, dalam hal kontrol atas darah mereka, sulit bagi anggota ras iblis lainnya untuk membandingkan dengan mereka. Iblis darah ini dipisahkan oleh ratusan meter. Beberapa dari mereka kuat, beberapa lemah. Tetapi semuanya telah mencapai alam Raja Iblis. Sama seperti Yang Kai sedang menonton. Demon Rache yang telah berjalan ke tepi lautan darah mulai mengalir ke dalamnya. Diam-diam meleleh menjadi bagian darinya untuk memperkuat kekuatannya. Yang Kai akhirnya mengerti bagaimana lautan darah yang sangat besar ini terjadi dan mengapa ras iblis berkumpul di sini. Ini adalah pengorbanan darah. Pengorbanan darah dari semua iblis di bawah alam Raja Iblis di seluruh benua Eternal Heaven. Meskipun Yang Kai tidak tahu prinsip di baliknya, pengorbanan darah skala besar seperti itu jelas ditujukan pada bulan yang cerah. Ditambah dengan susunan yang menakutkan itu, pengorbanan darah ini pasti akan memainkan peran yang tak terbayangkan. Bagaimana situasi Bright Moon saat ini? Dia telah jatuh di sini sendirian dan telah bertarung dengan banyak Saint Iblis sebelumnya. Jadi dia pasti tidak akan aman. Bahkan jika dia adalah Kaisar Agung, dia pasti akan terluka. Sekarang dia terjebak di sini oleh pengorbanan darah dan arai roh ras iblis. Kemungkinan dia akan mati. Yang Kai diam-diam mengepalkan tinjunya saat alisnya berkerut. Satu persatu, ras iblis melemparkan diri mereka ke lautan darah. Kebanyakan dari mereka tidak ragu-ragu sama sekali. Meskipun mereka agak tidak mau, tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan. 4 jam kemudian, hampir giliran Yang Kai. Tetapi dia masih tidak bisa menemukan ide bagus. Dengan kekuatannya saat ini, begitu identitasnya terungkap, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Bright Moon. Meskipun dia tidak merasakan aura seorang Demon Saint, ada beberapa Half Saint di sini. Demon Rache di depannya semua melompat ke lautan darah. Berdiri di depan lautan darah, Yang Kai bisa merasakan berbagai aura jahat yang terkandung di dalamnya. Mungkin merasakan keragu-raguannya. Raja Iblis di dekatnya semua melihat dengan ekspresi muram. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada cara lain. Meskipun lautan darah ini jahat dan menakutkan, Yang Kai percaya dia masih bisa menghadapinya. Jadi bahkan jika dia benar-benar melompat ke dalamnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selama dia masuk dan dengan cepat menyembunyikan dirinya, dia mungkin punya kesempatan. Berpikir begitu, Yang Kai tidak ragu lagi dan melompat, dengan cepat tenggelam. Darahnya kental dan sangat korosif, tetapi Yang Kai tidak berani menolaknya terlalu dini. Tanpa perlindungan apapun, bahkan tubuh setengah naganya merasakan sakit karena terkorosi oleh darah, seolah-olah terbakar. Setelah tenggelam lebih dari 1000 meter, Yang Kai merasa sudah waktunya. Jadi dia menggunakan Kaisar Ki untuk melawan. Saat berikutnya, Divine Sense yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Ekspresi Yang Kai menjadi kaku saat wajahnya menjadi pucat. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya akan terungkap. Meskipun Divine Sense ini tidak dikenalnya, Yang Kai masih bisa merasakan kekuatannya. Ini jelas merupakan perasaan ilahi dari Kaisar Agung atau Saint Iblis. Apa yang harus dia lakukan? Bertarung sampai mati, di depan Demon Saint. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap bahwa memperbaiki gerbang dunia akan berguna dan dia tidak akan langsung terbunuh. Sama seperti Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, cahaya menyilaukan meledak dari kedalaman lautan darah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh lautan darah mendidih. Yang Kai terkejut dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Tetapi dia masih merasa seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, tanpa rasa aman sedikitpun. Untuk sesaat, sudut mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Tepat ketika dia mengira dia akan mati di sini, dia tiba-tiba mendengar tawa liar. Kemarilah. Saat suara ini jatuh, fluktuasi energi mengerikan lainnya datang dari atas kepalanya. Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Fluktuasi energi yang datang dari atas pasti disebabkan oleh Demon Saint. Jadi jelas siapa yang mengambil tindakan. Di dalam lautan darah, dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya.
Jadi dia tidak berani menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang bisa dia dengar hanyalah suara gemuruh, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Gelombang kejut yang hebat menyebar, menyebabkan lautan darah di sekitarnya mendidih. Serangkaian erangan teredam terdengar dari segala arah, diikuti oleh serangkaian erangan teredam dan vitalitas hilang dengan setiap suara. Gelombang kejut dari pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis begitu kuat sehingga bahkan Raja Iblis tidak dapat menahannya dan langsung menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan dan perasaan lengket yang membungkusnya menghilang. Terkejut, Yang Kai membuka matanya dan melihat bahwa darah di sekitarnya telah didorong oleh kekuatan tak terlihat, dan di depannya ada lorong yang memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Tertegun sejenak, Yang Kai mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mengambil keuntungan dari Demon Saint yang tidak dikenal sedang terganggu, dia dengan cepat bergegas ke depan. Saat dia berlari, jalur laut darah di belakangnya runtuh dan sekali lagi dipenuhi darah. Gelombang kejut dari pertempuran antara para penguasa tertinggi perlahan menghilang dan lautan darah yang mendidih kembali tenang. Yang Kai juga telah melewati lautan darah dan mencapai kedalaman yang tidak diketahui. Di dalam lautan darah tanpa batas, ada dunia yang dipenuhi dengan cahaya putih bersih. Dunia ini memiliki radius kurang dari 100 meter. Dan di tengah dunia ini duduk seorang pria muda dengan wajah merah, gigi putih, dan penampilan seperti batu giok yang lembut. Pemuda ini terlihat sangat muda, baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, seperti pemuda yang anggun. Di belakang kepala pemuda itu tergantung bulan sabit. Bulan sabit inilah yang memancarkan cahaya bulan yang cemerlang, menahan invasi lautan darah dan menciptakan tanah murni di dunia yang kacau ini. Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Dan karena dia telah mengembalikan kunci untuk membuka ranah rahasia Pagoda 5 Warna, dia bisa memasuki Pagoda 5 Warna untuk mendapatkan pengalaman. Ketika dia meninggalkan Istana Jiwa Bintang, Kaisar Agung Bulan Cerah telah keluar untuk berbicara dengannya. Tetapi pada saat itu, Kaisar Bulan Cerah belum mengungkapkan identitasnya. Tetapi Yang Kai sangat menyadari identitasnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, penampilan Bright Moon tidak berubah sama sekali, tetapi kondisinya tidak sama seperti sebelumnya. Rambutnya panjang dan akarnya seperti salju dan sutra. Di perut kiri bawahnya, ada luka besar, dan orang bahkan bisa melihat organ dalamnya menggeliat. Pada lukanya, Ki Iblis gelap terus-menerus mengikis vitalitasnya, dan pakaian putih saljunya berlumuran darah kering dan bintik-bintik merah tua.